Luka Modric jadi penggawa anyar AC Milan. Ex-bintang Real Madrid itu bertekad mengantarkan Rossoneri kembali meraih prestasi di Italia dan Eropa. Meski sudah menginjak usia 39 tahun, Modric tetap punya ambisi besar di Milan. Peraih Ballon d'Or 2018 ini ingin membantu klub barunya itu meraih banyak trofi. Paling dekat, Modric mau membawa AC Milan tampil lagi di pentas tertinggi Eropa, Liga Champions. Rossoneri terpaksa absen di turnamen itu musim ini setelah finish di urutan ke-8 Liga Italia 2024/2025. Barcelona memetik kemenangan telak 5-0 dalam laga uji coba pramusim kontra Daegu FC. Marcus Rashford mencetak 1 gol dalam kemenangan itu. Skuad asuhan Hansi Flick menunjukkan kedalaman tim dan kualitas permainan kelas dunia dengan mencetak 5 gol tanpa bola. Gelandang muda Gavi tampil gemilang lewat 2 golnya, sementara 3 gol lainnya disumbangkan oleh Robert Lewandowski, Toni Fernandes, dan Marcus Rashford. Kemenangan ini juga menjadi yang ketiga selama Tur Asia, setelah sebelumnya mengalahkan FC Seoul 7-3 dan menundukkan Vissel Kobe 3-1. Rangkaian 2 laga uji coba Liverpool versus Athletic Club lagi berlangsung. The Reds menang 4-1 pada duel pertama, pada pertandingan uji coba di Anfield, Senin, tanggal 4 Agustus tahun 2025, malam WIB, Liverpool menurunkan 2 tim berbeda untuk menghadapi Athletic. Liverpool kembali mengalahkan Athletic Club pada laga uji coba keduanya. Kali ini si Merah menang dengan skor tipis 3-2. Manchester United mendapat saran untuk mendatangkan striker baru, penyerang Juventus, Dusan Vlahovic, yang disodorkan ke setan merah. Ex-pemain MU, Patrice Evra, yang menilai bahwa Vlahovic sosok yang pantas untuk menjadi striker utama MU. Saat ini, MU juga dikaitkan dengan penyerang RB Leipzig, Benjamin Sesko. Tottenham Hotspur dikabarkan tertarik mendatangkan Rodrigo Gus dari Real Madrid untuk menggantikan posisi Son Heung-min yang akan hengkang musim panas ini. Dilansir dari AS, Tottenham Hotspur dikabarkan tengah mengincar bintang Real Madrid, Rodrigo Gus, sebagai calon pengganti kapten mereka yang telah lama mengabdi. Son Heung-min dilaporkan berencana meninggalkan klub, mendorong Tottenham untuk mencari pengganti berprofil tinggi. Rodrigo menjadi target prioritas, dengan Real Madrid menuntut setidaknya 90 juta euro untuk winger tersebut, sementara kubu Rodrigo menginginkan gaji tahunan 10 juta euro. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, menolak tawaran mewah dari Al Nassr pada bursa transfer musim panas tahun ini karena ingin bertahan di Old Trafford. Menurut Fabrizio Romano, Bruno Fernandes telah memutuskan untuk menolak pendekatan dari klub-klub Arab Saudi, termasuk Al Nassr, dan berkomitmen untuk bertahan di Manchester United. Gelandang asal Portugal ini tidak memiliki minat untuk meninggalkan Old Trafford pada bursa transfer musim panas ini dan ingin melanjutkan karirnya di Eropa setidaknya untuk 1 musim lagi. Keputusan ini membawa kelegaan bagi manajemen setan merah, mengingat pentingnya peran Fernandes bagi tim. West Ham United dikabarkan gagal mendatangkan Zion Suzuki pada musim panas tahun ini setelah Parma memasang banderol yang sangat tinggi bagi sang pemain. Dilansir dari Parma Live, upaya West Ham United untuk mendatangkan penjaga gawang Zion Suzuki dari Parma menemui jalan buntu. Pendekatan awal The Hammers ditolak oleh Parma, yang dikabarkan menuntut biaya transfer signifikan, yaitu 30 juta euro atau lebih. Untuk kiper internasional Jepang tersebut, Suzuki, yang bergabung dengan Parma musim panas lalu dan menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang, tidak menunjukkan keinginan untuk meninggalkan klub Italia tersebut. Dua klub Premier League, Everton dan Leeds United, dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Josh Brownhill secara gratis pada bursa transfer musim panas ini. Meski lebih condong bertahan di Inggris, Brownhill juga diminati oleh Toronto FC dari MLS, namun baik Everton maupun Leeds berharap bisa merayu sang pemain untuk tetap berkarir di Premier League. Dengan status bebas transfer, Brownhill menjadi buruan menarik di bursa transfer musim panas ini. Kepastian mengenai masa depannya diperkirakan akan terungkap dalam beberapa pekan ke depan. Liverpool dan Newcastle United kembali mengincar pemain yang sama. Kini keduanya lagi memperebutkan bek Crystal Palace Marc Guehi. Kebetulan kontrak Guehi akan tuntas tahun depan dan tidak berencana memperpanjang, sehingga musim panas ini jadi waktu yang tepat untuk Palace menjualnya. Newcastle hanya mau membayar maksimal 40 juta pound untuk Guehi. Newcastle harus cepat-cepat jika ingin merekrut Guehi sebab Liverpool juga meminatinya. Sama seperti Newcastle, Liverpool juga enggan membayar lebih dari 40 juta pound untuk Guehi. Liverpool juga butuh Guehi karena stok di tengah menipis setelah Jarell Quansah dijual dan Joe Gomez cedera. Barcelona mengakhiri tur pramusim Asia dengan meraih hasil sempurna dari 3 laga uji coba. Pelatih Hansi Flick puas dengan apa yang ditunjukkan tim asuhannya.
Sempat terganggu karena masalah eksternal, tur Asia Barcelona akhirnya berjalan lancar sampai tuntas. Marcus Rashford DKK menyambangi Jepang dan Korea Selatan untuk menghadapi Vissel Kobe, FC Seoul, dan Daegu FC sejak tanggal 25 Juli lalu hingga pekan ini. 3 pertandingan tersebut berakhir kemenangan untuk Barcelona, dengan skor besar pula. Pertama mereka menghajar Kobe 3-1 pada tanggal 27 Juli disusul melibas Seoul 7-3 4 hari berselang dan diakhiri dengan menggilas Daegu 5-0 pada Senin, tanggal 4 Agustus tahun 2025. Setelah merekrut Victor Gyökeres, Arsenal menghadapi satu pertanyaan krusial, masih akan mengandalkan Gabriel Martinelli di sisi kiri. Dua pilihan sejauh ini adalah Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard. Keduanya malah sempat dirumorkan bakal hengkang. Saya masih meyakini mereka butuh sayap kiri juga, mereka sudah dikaitkan dengan Eze bukan? Katanya dikutip Football 365. Menurut saya Martinelli bisa melakukan tugas di sana, tapi dia itu lebih seperti pemain yang memberi dampak dari bangku cadangan. Jadi akan menakjubkan kalau mereka bisa mendapatkan Eze. Kegagalan mendapatkan Nico Williams sudah bikin Barcelona memboyong Marcus Rashford. Menurut seorang mantan presiden Barca, Rashford memang lebih oke. Pertama-tama, buat saya, Marcus Rashford lebih baik dibandingkan Nico. Setelah ini, saya tidak peduli Inaki mau ngomong apa, katanya kepada El10 del Barca. Di Brasil, negara kelahirannya, Neymar sedang menjalani masa-masa kurang mulus bersama klubnya. Berminatkah Neymar pindah ke Italia untuk membela Juventus? Baru-baru ini Neymar bahkan dihubung-hubungkan dengan klub Prancis Marseille, yang kabarnya menjajaki kemungkinan untuk bisa membawanya kembali merumput di Eropa. Dan rumor tampaknya akan terus bergulir, kali ini seputar kemungkinan Neymar main di Italia, tepatnya bersama klub kota Turin Juventus. Hal itu berkaitan erat dengan pernyataan Gleison Bremer, pemain asal Brasil yang merumput di klub berjuluk Sinyonya Tua tersebut. Bremer menjawab antusias pertanyaan potensi gabung Neymar untuk Last Dance. Dani Olmo tampaknya sudah memanaskan persaingan Barcelona dengan Real Madrid jelang 2025/26. Olmo mengklaim, para pemain baru Barca lebih oke ketimbang Madrid. Madrid telah memperkuat diri dengan pemain-pemain bagus, tapi kami juga dan lebih baik dari mereka, cetus gelandang Barca Dani Olmo kepada Partidazo de Coupe. Cody Gakpo baru saja mengukir musim terbaiknya bersama Liverpool. Gakpo berharap bisa lebih cemerlang lagi di musim 2025/2026. Winger Belanda itu mengatasi kesulitan di musim pertamanya dengan tampil impresif. Gakpo menyumbang 18 gol dan 7 assist dalam 49 penampilan di seluruh kompetisi, yang membantu Liverpool memenangi titel Liga Inggris ke-20, dan maju ke final Carabao Cup. Liverpool akan berupaya mempertahankan gelar juara Premier League, yang akan dibuka setelah melakoni Community Shield 2025 akhir pekan ini. Gakpo bertekad lebih moncer lagi. Aston Villa bersiap memburu striker baru. Kini, The Villa dikaitkan dengan pemain Chelsea, Nicolas Jackson. Manajer Aston Villa, Unai Emery, merupakan ex-pelatih Jackson di Villarreal. Oleh karena itu, juru taktik asal Spanyol itu ingin menggunakan tenaga Jackson lagi. Harga tinggi yang mungkin mengganjal kepergian Jackson ke Aston Villa. Kontrak Jackson dengan Chelsea masih berlaku sampai Juni tahun 2033. Oleh karena itu mereka ingin bayaran mahal untuk melepas Jackson. Manchester United dikaitkan dengan striker RB Leipzig, Benjamin Sesko. Setan Merah bisa merekrut pemain Slovenia itu tanpa menjual pemain lebih dulu. Media Inggris, Daily Star, memperkirakan RB Leipzig jelas tak mau melepas Sesko dengan harga murah. Mereka menyebut nominal sebesar 79 juta pound sterling menjadi harga yang harus dibayar MU atau The Magpies. Daily Star meyakini bahwa MU tak perlu menjual pemain untuk mendapatkan Sesko. Alasannya ada beberapa langkah penghematan yang dilakukan petinggi klub Manchester Merah. MU tak menanggung gaji Marcus Rashford, yang dipinjamkan ke Barcelona. Gaji Rashford senilai 14 juta pound sterling setahun. Sementara itu, MU juga mendapat 20 juta pound sterling dari klausul saat menjual pemain akademi seperti Anthony Elanga, Alvaro Carreras, dan Maxi Oyedele. Sumber uang MU lainnya ada dari penalti ke Chelsea, yang memilih mengembalikan Sancho setelah masa pinjamannya habis. Karena hal itu, MU akan mendapat uang 5 juta pound sterling, jadi, punya uang untuk membeli Sesko, MU. Randal Kolo Muani bersikeras hanya ingin bermain untuk Juventus musim depan. Striker 26 tahun asal Prancis milik Paris Saint-Germain itu menolak pinangan dari Manchester United dan Tottenham. Meski banyak peminat, Kolo Muani menutup pintu bagi klub lain selain Juventus. Ia merasa cocok dengan gaya bermain Juventus dan ingin kembali secepatnya. Sayangnya, proses kepindahan belum juga tuntas. PSG dan Juventus masih berbeda pendapat soal format transfer. Ruben Dias sepertinya masih lama berseragam Manchester City, sebab Citizens akan memberi kontrak baru untuk bek asal Portugal itu.
Dikutip The Athletic, Diaz sudah setuju dengan perpanjangan kontrak berdurasi 2-3 tahun dan tentunya kenaikan gaji. Saat ini Diaz mendapat gaji 180.000 pound per pekan tanpa ada bonus. Kontrak baru Diaz diklaim akan diumumkan paling cepat pekan ini. Diaz bakal jadi pemain kedua City yang diperpanjang kontraknya tahun ini setelah Erling Haaland Januari lalu dengan durasi 9,5 tahun. Hugo Ekitike terkejut dengan sambutan meriah supporter Liverpool di Anfield. Ekitike tak sabar untuk menantikan laga-laga kandang ke depannya. Ekitike pertama kalinya bermain di depan pendukungnya saat Liverpool menjamu Athletic Club di laga uji coba, Selasa, tanggal 5 Agustus tahun 2025, dia jadi starter bersama Mohamed Salah dan Cody Gakpo di depan. Ekitike sepanjang 57 menit di lapangan membuat 2 tembakan, salah satunya mengarah ke gawang. Dia juga melepaskan 12 umpan sukses dari 15 percobaan dan 20 kali menyentuh bola, termasuk 4 kali di kotak penalti lawan. Memang belum ada gol yang dibuatnya, tapi Ekitike sudah senang bisa melakoni debutnya di Anfield. Sambutan meriah fans ini membuat Ekitike jatuh hati dan tak sabar bermain lagi di sana. Newcastle United mendapat kabar baik terkait Benjamin Sesko. Sesko disebut memilih The Magpies sehingga tawaran terbaru pun dilayangkan. Dengan bursa transfer kurang dari sebulan lagi ditutup, maka Sesko dan Leipzig tidak bisa menunggu MU lebih lama. Alhasil, peluang ini tidak disia-siakan Newcastle. Menurut laporan The Athletic, Newcastle melayangkan tawaran terbaru senilai 80 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Ini belum termasuk bonus 10 juta euro yang akan disematkan dalam pembelian. Itu artinya Sesko akan berharga total 1,7 triliun rupiah yang menjadikannya pemain termahal dalam sepanjang sejarah Newcastle. Sesko dikabarkan condong untuk gabung ke Newcastle ketimbang MU. Demi memuluskan kepindahan Sesko, co-owner Newcastle Jamie Ruben bicara langsung dengan Leipzig dan si pemain. Setidaknya dalam 48 jam ke depan, bakal diketahui keputusan akhir soal saga transfer Sesko ini. Jika Sesko berhasil didapat, maka Newcastle bisa segera melepas Alexander Isak ke Liverpool. Laga pramusim jadi panggung buat pemain muda Liverpool. Rio Ngumoha, bersinar, striker berusia 16 tahun itu mencatatkan 3 gol dalam 3 pertandingan. Liverpool sebelumnya membawa Ngumoha dalam tur pramusim di luar negeri. Pemain timnas Inggris U17 ini mencetak assist saat The Reds kalah 2-4 dari AC Milan, serta bikin gol ketika menang atas Yokohama F. Marinos dan Stoke City. Arne Slot selaku manajer Liverpool memuji performa Rio Ngumoha. Baginya sang pemain tampil oke ketika diberi kesempatan di pramusim. Performa oke Rio Ngumoha di pramusim bukan tidak mungkin membuat Arne Slot mempertimbangkannya untuk masuk tim utama di musim baru. Di sisi lain, Ngumoha memilih tetap santai dan tak terburu-buru. Bos Tottenham Hotspur, Daniel Levy, mendesak 115 kasus pelanggaran keuangan Manchester City segera dituntaskan. Baginya hal itu demi kebaikan bersama. Man City didakwa melanggar 115 aturan Financial Fair Play, FFP, selama kurun 5 tahun. The Sky Blues diduga memberi informasi keuangan palsu perihal transfer hingga gaji para pemain. Sidang pelanggaran 115 dakwaan Man City berlangsung sejak September hingga akhir tahun 2024. Keputusan sudah masih ditunggu dan kemungkinan keluar akhir tahun 2025. Sanksi berat menanti Man City apabila dinyatakan bersalah secara hukum. Pasukan Pep Guardiola bisa dikenakan hukuman mulai dari pengurangan poin hingga degradasi. Lamanya hasil keputusan kasus 115 pelanggaran keuangan Manchester City dikomentari Daniel Levy. Menurutnya proses yang dijalani sudah terlalu lama. Levy juga meminta Premier League mengontrol aturan sponsorship klub. Dia mencontohkan Man City yang disponsori Etihad, maskapai penerbangan Uni Emirat Arab yang berkelindan dengan Abu Dhabi United Group kepunyaan Sheikh Mansur, anggota keluarga kerajaan Uni Emirat Arab sekaligus bos The Citizens. Winger Liverpool, Cody Gakpo, 3 kali mencatatkan nama di papan skor saat uji coba kontra Athletic Bilbao. Salah satunya own goal ke gawang sendiri. Cody Gakpo jadi sorotan selepas turun minum. Pemain asal Belanda itu memborong semua gol yang tercipta di babak kedua untuk masing-masing tim. Football memberi rating 7,9 untuk Gakpo di laga Liverpool vs Athletic Bilbao. Dia total menorehkan 4 shots, 3 on target, melewatkan 2 peluang emas, serta sekali memberi operan kunci. Manajer Liverpool, Arne Slot, tak mempermasalahkan gol bunuh diri yang dibuat Gakpo. Baginya yang terpenting Gakpo bisa membuat peluang hingga mencetak gol kemenangan timnya. Tottenham Hotspur sudah keluar modal besar di era Daniel Levy, tapi trofi tetap saja sulit diraih. Levy pun sampai bingung dibuatnya. Selama dipegang Levy, Spurs sudah 7 kali melaju ke final termasuk 5 final Piala Liga Inggris, 1 Liga Champions dan Liga Eropa. Hanya 2 trofi berhasil didapat yakni Piala Liga Inggris 2008 dan Liga Eropa 2025. Ketidakmampuan Spurs untuk merebut trofi ini sampai bikin bingung Levy. Gavi tampil gemilang dalam tur pramusim Barcelona di Asia. Gelandang berusia 20 tahun itu jadi pencetak gol paling banyak buat Blaugrana.
Gavi menjadi top skorer Barcelona selama tur pramusim Asia, dia total mencetak 3 gol yang dibuatnya dalam 2 pertandingan, semuanya di Korea Selatan. Gol pertama Gavi dibuat ke gawang FC Seoul, penggawa timnas Spanyol ini selanjutnya memborong brace ke gawang Daegu FC. Jumlah gol Gavi dalam tur pramusim di Asia mengungguli Robert Lewandowski dan Lamine Yamal yang sama-sama mengoleksi 2 gol. Hasil itu menunjukkan progres positif darinya, yang absen dalam tur pramusim musim lalu akibat cedera. Gavi gembira dengan torehan golnya selama tur pramusim di Asia. Dia berharap bisa melanjutkan tren positifnya di saat musim baru bergulir. Alexander Isak mengejutkan publik dengan kehadirannya di pusat latihan Newcastle United, Senin pagi waktu setempat, tanggal 5 Agustus tahun 2025, setelah absen cukup lama dari skuad utama. Kembalinya Isak ke markas latihan belum tentu berarti ia akan langsung bergabung dengan tim. Pelatih Eddie Howe secara tegas menyatakan bahwa setiap pemain harus memenangkan hak untuk kembali berlatih bersama tim. Kami adalah Newcastle United, setiap pemain punya tanggung jawab untuk bersikap profesional dan menjadi bagian dari tim, ujar Howe. Manchester City dikabarkan telah menyiapkan sebuah tawaran dengan nilai fantastis untuk mendatangkan Rafael Leao dari AC Milan pada musim panas tahun ini. Dilansir dari Vicajes, Manchester City dilaporkan tengah merencanakan langkah besar dengan menyiapkan tawaran fantastis senilai 100 juta euro untuk bintang AC Milan, Rafael Leao. Manajer Pep Guardiola disebut-sebut ingin memperkuat lini serang timnya, khususnya di sektor sayap, setelah mengamati produktivitas pemain seperti Savinho dan Jeremy Doku. Leao, penyerang internasional Portugal, dipandang sebagai sosok eksplosif yang mampu mengisi kebutuhan tersebut.